Perkenalkan, nama saya Serepina Angelia Simanjunta, NPM C0C019051. Di sini saya akan menjelaskan bagian alir flowchart penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya saya sudah membagi menjadi 4 pos, yaitu yang pertama, pos mahasiswa, admin atau bagian akademik kemahasiswaan, keuangan, dan monitoring. Saya akan mulai terlebih dahulu dari pos mahasiswa. Di sini akan dimulai oleh start. Start di sini saya simbolkan sebagai terminal seperti ini, yang artinya adalah awal, akhir, atau titik dari sebuah proses. Setelah itu, mendatangi kampus. Mendatangi kampus di sini saya simbolkan sebagai persegi karena adalah tujuan dari mahasiswa tersebut. Setelah mendatangi kampus, tujuan mahasiswa tersebut berikutnya adalah mendatangi bagian admin. Setelah mendatangi bagian admin, tujuannya adalah untuk melakukan proses pengisian formulir dan persyaratan. Di sini pengisian formulir dan persyaratan saya simbolkan seperti ini, dokumen yang berlapis-lapis, artinya adalah dokumen tersebut memiliki beberapa salinan, lebih dari 1 lembar. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan pembayaran dan mahasiswa akan menerima kwitansi dari pembayaran tersebut, maka disimbolkan oleh persegi. Selanjutnya adalah di bagian admin. Saat mahasiswa menerima kwitansi pembayaran, maka pihak admin bagian akademik akan menerima kwitansi pembayaran yang berasal dari mahasiswa tersebut. Setelah itu, saat mahasiswa melakukan pengisian formulir dan persyaratan pendaftaran tadi, maka pihak admin bagian akademik kemahasiswaan akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan berkas pendaftaran tersebut. Simbolnya sama seperti pengisian formulir tadi, yang berarti ada berlapis-lapis lebih dari 1 lembar. Setelah itu, pihak admin akan membuat KRS mahasiswa, disimbolkan sebagai persegi. Setelah dibuat KRS, maka akan menghasilkan jadwal kuliah. Jadwal kuliah di sini adalah saya simbolkan sebagai trapesium, yang berarti proses secara manual. Setelah itu, setelah dapat jadwal kuliah, maka akan menghasilkan ruang kuliah. Ruang kuliah juga saya simbolkan sebagai trapesium, yang berarti proses secara manual. Selanjutnya yaitu pos keuangan. Pos keuangan di sini menerima kwitansi pembayaran yang berasal dari mahasiswa saat menerima kwitansi. Jadi, mahasiswa menerima kwitansi akan diberikan kepada pihak keuangan juga akan menerima kwitansi pembayaran tersebut. Setelah menerima kwitansi pembayaran tersebut, mereka juga telah menerima pembayaran dari mahasiswa. Selanjutnya yaitu pos monitoring, yaitu pertama, saat pihak admin telah memberikan jadwal kuliah, maka pihak monitoring juga akan menerima jadwal kuliah. Di sini saya simbolkan sebagai trapesium, yang berarti proses secara manual. Juga saat pihak admin memberikan ruang kuliah, maka pihak monitoring juga akan melakukan pemilihan ruang kuliah untuk mahasiswa, yang disimbolkan sebagai trapesium atau proses secara manual. Saat ruang kuliah sudah ada, maka akan menghasilkan laporan jadwal kuliah. Laporan jadwal mata kuliah dari setiap mata kuliah yang telah diambil, tujuannya adalah kepada pihak mahasiswa dan kepada pihak monitoring. Itulah kenapa laporan jadwal mata kuliah disimbolkan sebagai persegi. Itulah penjelasan saya mengenai bagan alir flowchart penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram konteks saat mahasiswa diterima. Sebelumnya, saya sudah membuat sebuah gelembung atau bubble yang besar ini, yang berarti mentransformasikan sebuah proses, sebuah data dari input ke output. Diagram konteks di sini akan dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa di sini saya simbolkan sebagai persegi. Kenapa mahasiswa saya simbolkan sebagai persegi? Karena mahasiswa merupakan sumber dari data mahasiswa tersebut. Data di sini juga sudah ada gambar panah, yang berarti arus data. Jadi mahasiswa sebagai sumber data harusnya akan melakukan pengisian data.
Saat mahasiswa melakukan pengisian data, maka arusnya adalah data tersebut akan disimpan. Di sini sudah ada garis 2, yang berarti proses penyimpanan data. Setelah data tersebut disimpan, harusnya selanjutnya adalah verifikasi. Jadi data tersebut akan diverifikasi. Apakah data tersebut sudah benar atau belum. Setelah diverifikasi, maka akan menghasilkan sebuah pemberitahuan UKT yang tujuannya kepada pihak bagian administrasi. Oleh karena itu, bagian administrasi saya simbolkan sebagai persegi karena merupakan tujuan dari pemberitahuan UKT. Setelah mendapatkan pemberitahuan UKT dari bagian administrasi, maka mahasiswa akan mengecek. Mengecek di sini, mahasiswa akan mengecek besaran UKT yang telah ditentukan oleh bagian administrasi. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan proses pembayaran. Harusnya adalah mahasiswa melakukan proses pembayaran yang ditujukan kepada bank. Bank yang ditunjuk oleh pihak universitas. Oleh karena itu, bank di sini persegi karena tujuan dari mahasiswa untuk melakukan pembayaran UKT-nya. Setelah itu, maka mahasiswa akan mendapatkan hasil pembayaran UKT, laporan pembayaran UKT atau bukti kwitansi, berupa kwitansi. Setelah itu, maka mahasiswa tersebut telah resmi menjadi seorang mahasiswa di universitas tersebut dan mahasiswa tersebut akan mempunyai hak untuk mengakses portal akademik universitas dengan tujuan untuk melakukan pengisian KRS. Oleh karena itu, pengisian KRS saya simbolkan sebagai persegi. Setelah melakukan pengisian KRS, maka akan menghasilkan jadwal kuliah. Jadwal kuliah dari setiap mata kuliah yang telah diisi, yang telah dipilih oleh mahasiswa. Jadwal kuliah di sini akan menghasilkan proses kuliah. Proses kuliah di sini tujuannya mengikuti perkuliahan seperti praktikum, UTS maupun UAS. Oleh karena itu, praktikum, UTS maupun UAS saya simbolkan sebagai persegi karena merupakan tujuan mahasiswa mengikuti proses perkuliahan. Setelah mengikuti perkuliahan, maka menghasilkan pengumuman. Pengumuman di sini merupakan hasil dari setiap mata kuliah yang telah dipilih oleh mahasiswa tersebut, dan pengumuman di sini akan menghasilkan sebuah LHS, lembar hasil studi mahasiswa tersebut dari setiap proses perkuliahan, dari setiap proses mata kuliah yang telah dipilih, dan LHS tersebut akan kembali lagi kepada mahasiswa. Itulah penjelasan saya mengenai diagram konteks saat mahasiswa diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian data flow diagram atau DFD. Di sini saya masih mengambil sistem perkuliahan. Yang pertama yaitu dimulai dari mahasiswa yang saya simbolkan sebagai persegi karena mahasiswa merupakan sumber dari data-data mahasiswa tersebut yang telah disimpan. Di sini ada persegi, ada tanda panah yang berarti arus data. Jadi mahasiswa yang merupakan sumber, arus data yang telah disimpan tadi akan di-input dalam data pembayaran UKT. Di sini disimbolkan sebagai bubble atau gelembung, karena di dalam input data pembayaran UKT tersebut adalah mentransformasikan. Setelah itu, arusnya lagi kepada pihak bank. Pihak bank di sini saya simbolkan sebagai persegi karena merupakan tujuan dari data pembayaran yang telah diinput tadi. Dari input data pembayaran UKT, di sini arus datanya adalah pembayaran UKT. Di sini sudah saya simbolkan garis 2 yang berarti pembayaran UKT tersebut telah disimpan, telah tersimpan bahwa mahasiswa telah melakukan pembayaran UKT. Setelah itu arusnya dari pembayaran UKT, maka akan muncullah laporan pembayaran UKT yang saya simbolkan sebagai bubble karena akan ada transformasi kembali. Dari laporan pembayaran UKT di sini, maka akan menuju ke bagian keuangan akademik. Di sini saya simbolkan sebagai persegi karena merupakan tujuan dari laporan pembayaran UKT bahwa bagian akademik tersebut akan mengetahui bahwa mahasiswa telah membayar UKT. Dari pembayaran UKT, data pembayaran tersebut akan menghasilkan bukti.
Bukti pembayaran UKT-nya saya simbolkan sebagai bubble karena di situ ada transformasi lagi. Bukti pembayaran UKT ini bisa berupa kwitansi. Dari bukti pembayaran UKT, maka mahasiswa tersebut berhak untuk mengakses portal akademik, melakukan login kepada portal akademik pihak universitas. Di sini saya simbolkan sebagai bubble atau gelembung karena akan ada transformasi lagi dari portal akademik. Setelah melakukan login kepada portal akademik, maka mahasiswa tersebut akan melakukan pengisian KRS. Pengisian KRS di sini saya simbolkan sebagai persegi karena tujuan dari mahasiswa untuk mengakses portal akademik. Setelah mengisi KRS, maka jadwal kuliah akan muncul. Dan KRS tersebut akan disetujui. Persetujuan KRS saya simbolkan sebagai bubble juga karena akan ada transformasi atau mentransformasikan data dari input ke output. Setelah persetujuan KRS, maka akan menghasilkan proses perkuliahan. Proses perkuliahan yang tujuannya adalah untuk praktikum UTS dan UAS. Di sini praktikum UTS dan UAS saya simbolkan sebagai persegi karena berupa tujuan dari mengikuti perkuliahan. Inilah bagian data flow diagram yang telah saya jelaskan. Dari ketiga bagian tersebut sudah saya jelaskan semua. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan.